Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Kali ini kita akan membahas mengenai menutup mata atas kelemahan pasangan dan saling menuruti. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kekasih Tuhan, setelah seseorang menikah, perkara pertama yang harus ia pelajari ialah harus menutup mata, tidak melihat kelemahan pihak pasangannya. Ingatlah, sepasang manusia yang telah menjadi suami istri akan saling tinggal bersama hari demi hari, tahun demi tahun, tanpa cuti dan senantiasa tidak terpisahkan. Anda akan mempunyai cukup banyak waktu untuk menemukan kelemahan dan kesulitan pihak pasangan Anda. Sebab itu, Anda harus belajar di hadapan Allah, yakni setelah Anda menikah, Anda harus menutup mata Anda. Tujuan pernikahan bukan untuk mencari kelemahan atau kesulitan pihak pasangan. Dia adalah istri Anda, bukan murid Anda. Dia adalah suami Anda, bukan anak didik Anda. Karena itu, tidak perlu Anda mencari kesulitannya untuk kemudian membantunya. Dan jangan sekali-kali Anda mencari kelemahannya, lalu berusaha mengoreksinya. Kalau Anda menaruh perhatian atas perkara ini, niscaya keluarga Anda akan terbangun di atas dasar yang kokoh. Karena itu, sebelum Anda menikah, bukalah mata Anda. Lihatlah dengan jelas dan pertimbangkanlah secara baik-baik setiap kesulitannya. Akan tetapi, setelah Anda menikah, jelas atau tidak jelas, mulai hari ini, janganlah minta kejelasan. Jika Anda ingin mencari-cari kelemahan pihak pasangan Anda memang mempunyai banyak kesempatan untuk menemukannya. Sebab itu, setiap saudara-saudari yang telah menikah wajib menyadari, yaitu setelah Anda menikah, perkara pertama yang harus Anda lakukan ialah menutup mata. Tidak melihat adanya kesulitan atau kelemahan pihak pasangan. Tanpa melihat pun Anda sudah banyak mengetahuinya. Apalagi jika Anda sengaja melihatnya, kesulitannya pasti akan menjadi semakin banyak. Allah telah mengatur sepasang manusia menjadi suami istri. Dan Allah pun mengatur adanya patuh dan kasih di antara kedua orang ini. Allah tidak menyuruh suami dan istri saling mencari kesulitan pihak pasangan dan berusaha mengoreksi pihak pasangan. Allah tidak mengangkat Anda menjadi guru atau pengajar. Para suami bukan guru bagi para istri, dan para istri pun bukan pengajar bagi para suami. Tak seorang pun perlu mengoreksi suaminya, dan tak seorang pun perlu mengoreksi istrinya. Orang macam apapun yang Anda nikahi, Anda harus berharap untuk terus-menerus hidup bersama dengan dia. Anda tidak perlu melihat kelemahan atau kesulitan pihak pasangan Anda dan kemudian berusaha untuk menolongnya. Konsepsi memberi pertolongan semacam ini sama sekali keliru. Orang yang telah menikah harus belajar menutup mata, harus belajar mencintai pihak pasangannya, dan tidak perlu belajar menolong atau mengoreksi pihak pasangannya. Selanjutnya, harus belajar saling menuruti.
Ini pun adalah pelajaran yang baik setelah Anda menikah. Betapapun miripnya sifat suami istri, cepat atau lambat, masing-masing akan menyadari banyaknya perbedaan di antara mereka berdua. Masing-masing tetap memiliki pandangan, masing-masing memiliki kegemaran, opini, dan kecenderungan yang berbeda. Karena itu, setelah menikah, harus mulai belajar bagaimana saling menuruti. Apakah arti menuruti? Menuruti berarti Anda harus berusaha meninggalkan kedudukan, tidak mempertahankan pendapat sendiri, dan ingin belajar mengubah pendapat diri sendiri, serta belajar menuruti pasangan kita. Pernikahan sungguh bukan perkara yang sederhana. Menuruti juga berarti selalu mau memahami kesukaran pasangannya. Kalau yang satu senang akan ketenangan dan sunyi, maka yang lainnya harus berbicara agak pelan sedikit. Inilah yang dimaksud sang suami menempuh setengah jalan dan sang istri pun menempuh setengah jalannya. Itulah arti saling menuruti. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita wajib belajar menyangkal diri. Penyangkalan diri dapat memungkinkan Anda untuk menuruti pasangan Anda. Jika suami dan istri masing-masing belajar menuruti, maka keluarga ini setidak-tidaknya akan melalui hari-hari yang damai, tetapi tidak berani dipastikan bisa melalui hari-hari yang sukacita. Jika di dalam keluarga ada penyangkalan diri, maka dalam keluarga pasti ada saling menuruti. Bila tidak ada penyangkalan diri, pasti tidak ada saling menuruti. Yang harus dituruti dalam keluarga bukan beberapa perkara atau beberapa puluh perkara. Boleh jadi beberapa ratus, bahkan beberapa ribu perkara. Jadi, jangan mengharap hanya sedikit. Ini merupakan pendisiplinan keluarga. Karena banyaknya perkara dalam keluarga yang perlu dihadapi dengan saling menuruti, maka di sini terdapat pendisiplinan keluarga untuk belajar menerima pendisiplinan. Harus belajar mengesampingkan opini sendiri. Dan harus perlu belajar menerima pandangan pihak pasangan, yakni belajar menuruti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami dapat belajar bagaimana menjadi seorang suami dan seorang istri. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu, melatih kami dengan ketat, agar kami tidak melihat atau bahkan mencari-cari kelemahan pasangan kami. Terlebih kami dapat saling menuruti. Tuhan, kami mohon Engkau memampukan kami untuk sama-sama belajar demi kasih kami terhadap pasangan kami. Terlebih Engkau, Sang Kasih itu, sudah ada di dalam kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.